Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk tutorial kali ini, kita akan menghias nut karakter dengan tema Ultraman. Untuk covernya, kita akan pakai teknik polesan biasa saja ya, full buttercream. Dan hiasan Ultraman-nya pakai topper jadi bikinan pabrik seperti ini ya. Oke, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama pengolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran 18 cm, isinya 3 layer. Jadi nanti tinggi cake-nya lumayan, sekitar hampir 12 cm tadi ya. Nah, untuk kondisi buttercreamnya berhubung pas bikin ini cuacanya agak dingin, jadi kondisi buttercreamnya jadi agak padat nih. Jadi perlu dilembekkan sedikit dengan cara di steam. Asal lembek saja, jangan terlalu cair ya. Nah kayak gini nih. Untuk memudahkan pengolesan, jangan lupa siapkan segelas air panas atau kompor. Selalu bersandi dengan kompor, saya sarankan seperti itu agar kita lebih memudahkan dalam memanaskan spatula atau pisau oles. Oke, seperti ini. Lalu untuk buttercreamnya, pengolesan pertama ini nggak usah terlalu tebal, asal menutup base cake saja, soalnya kita nanti akan pakai teknik polesan biasa, bukan buttercream steam. Kalau buttercream steam itu kan memang butuh polesan dasar yang lumayan halus, lumayan mulus, supaya nanti proses penyiramannya bisa lancar, bisa bagus ya. Tapi kalau untuk pengolesan biasa cukup menutup remahan saja. Oke. Nah, kalau udah selesai, kita melakukan pengolesan yang kedua pakai buttercream warna seperti ini. Sama seperti yang tadi di awal prosesnya, ini di steam sebentar. Kalau udah agak lembek, dimasukkan di dalam plastik kiloan seperti ini ya. Lebih ngirit, pakai plastik segitiga bisa atau piping bag. Tapi untuk lebih gampangnya, untuk lebih ngiritnya pakai plastik kilon saja seperti saya ya. Nah, disemprot-semprotkan secara vertikal seperti ini. Untuk bagian atasnya juga ya. Jadi keseluruhan base cake samping sama atas ini ditutup dengan buttercream semua. Buttercream warna biru sesuai permintaan yang order ya. Nah, kayak gini. Next, untuk step selanjutnya pemanasan pisau oles menggunakan api kompor ya. Ini lebih praktis daripada menggunakan air panas, soalnya tidak harus merebus air dulu. Jadi tinggal klik kompornya, tinggal dipanas-panaskan di atas api seperti ini ya. Jangan lupa setelah pisau olesnya dibakar, dilap sama tisu biar lebih bersih ya permukaannya. Dan posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream seperti ini. Ini dua sisi pisau digunakan secara bergantian. Satu sisi udah digunakan untuk mengoles, ini kondisinya udah kotor, tapi sisi sebaliknya masih bersih digunakan untuk mengoles lagi. Seperti itu ya. Jadi proses pemanasannya ini dua sisi pisau digunakan secara bergantian. Kayak gitu. Nah, kalau udah belepotan buttercream dilap sama tisu, dibakar lagi di atas api seperti ini nih. Oke, ingat kondisi spatula sesaat setelah dibakar jangan sampai terlalu panas, soalnya untuk menghindari semacam kayak efek-efek air ya, nanti polesannya jadi nggak cantik lagi nih kalau terlalu panas bisa olesnya. Hal ini dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil polesan yang bagus, yang mulus. Pokoknya diulang-ulang terus sampai benar-benar mulus sesuai yang kita harapkan. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian atasnya juga sama. Pisau olesnya dipanaskan, lalu digunakan untuk meratakan permukaannya nih. Lalu untuk proses meratakannya, ini dari luar ke dalam. Oke, kayak gini. Jangan lupa ya, jangan terlalu panas biar nanti tidak muncul efek-efek air, cukup hangat saja. Kayak gitu nih. Gunanya tisu memang double fungsi, selain untuk membersihkan spatula, juga untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatan dari pisau oles sesaat setelah dibakar. Perlu diperhatikan ya, biar nanti hasil polesannya bisa cantik. Oke. Lalu untuk bagian atas, antara permukaan sama sampingnya, ini kan masih kelihatan bolong-bolong nih. Buttercreamnya ada yang belum terpoles dengan bagus, jangan khawatir ya. Cara mengolesnya seperti ini, cukup menyentuh ujung spatula kayak gini ya. Jangan keseluruhan spatulanya ikut mengoles, cukup ujungnya saja. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, pasti ada sisa di bagian atas yang harus dirapikan lagi. Ditarik-tarik seperti ini. Seperti kayak mengelus-elus buttercream, pokoknya kalau belum halus jangan berhenti. Dilakukan secara berulang ya, sampai seluruh permukaan atas sama samping-sampingnya ini polesannya halus, bagus. Kalau dilihat lebih cantik gitu ya tatnya. Kayak gitu nih, biar good looking. Oke. Nah, untuk kondisi spatulanya jangan terlalu panas ya. Perlu diperhatikan, soalnya kalau kita melakukan
pemanasan spatulanya suka agak lupa nih. Jadi terlalu panas, lupa dilap sama tisu. Jadi fungsi dari tisu ini double fungsi. Selain untuk membersihkan spatula, juga tatakan tat, juga untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatan dari spatula sesaat setelah dibakar. Kayak gitu ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lelehan. Kali ini pakai buttercream saja. Kita bikin garis batasan seperti ini menggunakan buttercream warna putih. Kayak gini ya. Semacam kayak setengah lingkaran. Ini gunanya agar nanti waktu kita menyiramkan buttercream cair tidak melebar kemana-mana. Ada semacam kayak batasan atau panduan ya. Dan ini adalah hasil steam-steaman buttercream cairnya. Kondisinya kurang lebihnya seperti ini. Jangan terlalu encer, nanti lapisannya jadi tipis nih kelihatannya. Jangan terlalu kental juga, nanti meluncurnya nggak bisa panjang-panjang. Jadi tingkat keencerannya waktu kita men-steam tadi ya, bener-bener pas. Oke, kayak gini. Kita bikin lelehan secara manual seperti ini. Nah, kalau lelehannya pas waktu proses pencairan tadi bisa panjang-panjang seperti ini ya. Oke, memang butuh sering-sering latihan untuk mengasah perasaan nih kalau kita ingin mendalami buttercream steam. Udah selesai ya teknik penyiramannya tadi. Sekarang kita masuk di step selanjutnya. Topper-topper yang kita gunakan seperti ini. Ini adalah topper Ultraman yang jadi aja ya. Bukan kertas, tapi ini bikinan pabrik. Lalu untuk love-nya ini kertas print yang disambungkan dengan menggunakan sedotan, dilem sama lem tembak. Oke, kayak gini, butuh 3 saja. Ini topper happy birthday-nya. Kayak gini ya. Sesuai dengan permintaan yang order, ingin bentuk seperti ini. Lalu spikel yang modelnya kayak mutiara. Saya pakai yang warna hitam saja. Bisa pakai yang warna silver, tergantung dari selera kalian ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Untuk topper Ultraman yang nempel di atas tatakan tatnya biar tidak goyang-goyang, dilem sama lem tembak ya. Jadi bagian kaki Ultramannya dikasih sedikit lem tembak atau lem bakar, ditempelin di atas tatakan tatnya. Dan untuk topper bagian atas nih, ini udah ada semacam kayak lempengan yang memudahkan kita menempelkan. Jadi tinggal ditaruh begitu saja sambil sedikit ditekan biar tidak gampang jatuh ya. Dan untuk penempatan topper di bagian atas ini disesuaikan dengan kreativitas kalian saja. Ingin diatur posisinya seperti apa, suka-suka kalian ya, biar lebih klik di hati nih. Oke, gimana? Susah atau gampang nih tutorialnya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau mungkin suatu saat dapat orderan tat dengan tema Ultraman atau ingin bikin tat buat anak tercinta, nah bisa dipraktekkan nih. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.